pertama kan dulu di Indonesia berkarir, kemudian pindah ke Malaysia setelah menikah. Mungkin diselanjutkan berkarir di dunia artis. Seperti apa sih perbedaannya berkarir di dunia entertainment Indonesia sama di Malaysia? Oke, entertain ya? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau entertain itu, kalau jujur ya, lebih kurang itu sama sebenarnya. Tetapi yang dia ngelihat, dia kan syuting juga di Malaysia itu. Kalau di Indonesia itu dia lebih cepet tau, produksi itu lebih cepet banget. Kita bisa nunggu segitu kayak nunggu Wahyu, dia ada Wahyu baru syuting terus, dan dia lebih cepat. Indonesia tuh proses lebih cepat dan lebih banyak. Tapi kalau di Malaysia itu mungkin karena industrinya kurang, nggak sebesar kayak Indonesia, jadi syuting itu berplanning gitu. Oke, kita plan ya, ada planning tersusun. Indonesia ini kan karena banyak terus produksinya besar, jadi pergerakan itu sangat cepat aja sih. Tapi overall yang lain semua sama gitu. Ya mungkin selama tinggal di sana adaptasinya mungkin seperti apa sih, kan nggak mudah sendiri di sana tanpa keluarga juga jadi orang Malaysia. Oke, benar kan, memang keputusan yang berat sebenarnya untuk dia ninggalin Indonesia pada saat tahun 2015, tapi karena dia memang udah jadi seorang istri karena cinta di Malaysia, dia harus berkorban keluarga dan juga karir di sini untuk mendirikan rumah tangga dengan Ashraf. Perjuangannya memang berat, tetapi bagi dia segala hidup kita ini sebenarnya udah ada aturannya, kita jodoh mau kan, tetapi apa yang kita bisa buat adalah gimana cara kita responnya gimana gitu. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa respon apa yang harus kita bikin. Jadi dia sangat bersyukur dia bisa ke Malaysia, dia bisa adaptasi di tempat yang berbeda, dan dia sangat lagi bersyukur ketika dia bisa balik lagi ke sini. Insyaallah. Tapi menyesal tak? Enggak lah. Tapi kalau adaptasi sama suami gimana? Kan beda negara, pasti beda budaya, beda bahasa segala macam, itu gimana dia? Bener mbak, kan awal-awal kan kita suka apa namanya? Gaduh, cekcok. Awal suka cekcok tentang bahasa, bukannya masalah bahasa doang gitu. Lagi pas kita pacaran. Kan kalau di Malaysia kalau misalnya lagi ngapain dia bilang buat apa tuh? Coba buat apa tuh? Kita mikir buat apa? Aku nggak buat kue, kita nggak buat sesuatu buat kue juga ada. Buat apa tadi? Terus nggak dibalas selama tuh ntar marah pakai cici marah. Kenapa balas selama contoh dulu? Tapi ternyata jadi ternyata lagi ngapain? Terus lagi nonton. Jadi sebenarnya transisi bahasa aja sebenarnya lagi susah awal. Dan juga mungkin keluarga pun berbeza kan, mungkin cara keluarga pun berbeza. Oh iya mas, So, betul. Cara keluarganya gini, maksudnya kan kalau di sana, aku nggak pernah cerita ya. Kalau di sana tuh kalau di Malaysia tuh keluarga Ashraf mereka tuh kayak memang tertata rapi gitu. Maksudnya kalau makan itu kursinya udah ada nih tempat siapa. Kalau keluarga Tia, kalau makan kita di bawah, kita lesehan, makan aja apa, terus makan gitu. Tapi kalau di sana tuh kita harus duduk, kita harus nunggu semua gitu. Maksudnya memang tertata rapi, jadi dia harus ada. Jadi banyak sebelum dia masuk dalam keluarga Ashraf, dia harus nanya dulu. Oke, ngapain nih? Nanti jalannya gimana nih? Nanti makan gimana nih? Gitu. Belajar dulu supaya nanti nggak di sana nanti malu-maluin dong, jangan. Gitu. Berarti berapa lama mengalami culture shock di sana? Culture shock ya? Berapa lama? Culture shock, adaptasi itu berapa men? 3 bulan. mungkin 2-3 bulan. Lepas tu dia dah biasakan diri. I think Tia ni satu pasal dia cepat untuk adapt kepada situasi kan. Apa-apa terjadi pun dia cepat untuk belajar untuk adaptasi lah. So I think that's Bahkan dialognya sekarang udah menyerupai Malaysia gitu ya, dialognya. Di sana cakap bahasa Malaysia terus. Karena di sana memang ngomong bahasa Malaysia full, karena Ashraf ngomong bahasa Malaysia, keluarga juga Malaysia. Dan juga dia juga di Malaysia kan dia adalah seorang usahawan dan juga seorang trainer yang sering bercakap sama usahawan. Jadi rata-rata di sana of course orang Melayu, orang bercakap Melayu. Jadi dia pun dia adaptasi untuk cakap Melayu juga. Supaya ngerti. Supaya orang semua faham kan. Tapi saya rasa dia masih bahasa Indonesia dia masih I think satu benda pasal dia punya jiwa Indonesia tu sangat kuat kan. Of course dong. Macam of course dengan anak-anak cakap Indonesia, dengan orang keluarga hari-hari sama Mbak Ipik gosip bahasa Indonesia juga. Dan telepon gosip bahasa Indonesia. Dato' Siti sendiri seperti apa sering memberikan
arahan nggak misalnya di dalam keluarga seperti ini atau memberikan petunjuk atau apa gitu misalnya. Oh, Mau iya, seperti iya. apa, seperti apa, memberikan sedikit input, masukan. Iya benar, kayak Maiti dan juga Mama, mereka ngasih masukan, maksudnya ngasih penjelasan, nggak langsung ngajarin direct, tapi dengan apa yang mereka bikin itu membuatkan Tia belajar. Maksudnya Tia belajar dengan melihat mereka gimana ngatur suami, ngatur keluarga gitu. Oh gini, Tia belajar dengan melihat gerak-gerik mereka. Oh kayak gini dong. Terus kalau nggak tahu tanya, Maiti kalau kayak gini bener ya kayak gini, Mama gini kayak bener ya. Jadi oke, dijawab, oke, udah. Gitu. Untuk KTP kan rencananya akan ke Indonesia lagi, itu tepatnya kapan benar-benar akan pindah laginya, dan apakah untuk kedepannya akan tinggal lebih lama di Indonesia, istilahnya ke Malaysia pulang, atau seperti apa? Maksudnya di Malaysia lebih sebentar lagi, kamu kan sekarang lebih lama di Malaysia. Betul. InsyaAllah kita plan untuk pindah ke Indonesia pada tahun 2023 Januari. Jadi kita sekarang ini sudah proses lah, semua proses-proses untuk apa dia? Ya, kita ya di awal tahun lah, kan sekitar bulan awal tahun. Biasanya kita proses untuk ngurus ngurus bisnis untuk kesini gitu. Ada prosesnya. And I think of course bagi saya bila kita mau buat sesuatu kita kena betul-betul bagi 100%. Jadi kita tak boleh macam contoh kalau saya nak mula di Indonesia, saya tak ada di sini, nanti benda tu tak jadi betul-betul kan. Jadi kita fikir insyaAllah kita memang mau menetap di sini, tapi of course akan bolak-balik juga 2-3 bulan sekali balik ke Malaysia juga. Di sana pun masih kita ada bisnes dan Mutiara masih dijalankan, tapi di Malaysia kita sudah ada macam tim yang agak kuat. Sebab itu pun dah 4 tahun kita bina, jadi mereka pun tanpa kita pun mereka masih bisa jalankan. Jadi bagi saya next step adalah untuk kita fokus di Indonesia juga. Sebab bagi saya peluang di Indonesia juga bagus, dan bagi saya paling penting benda ni adalah benda yang impian isteri saya kan. So bila impian dia, of course saya sebagai suami, kita nak jadikan apa impian dia tu jadi reality kan. So walaupun bagi saya itu adalah satu pengorbanan lah. Saya orang Malaysia, di Malaysia dari kecil kan, tak pernah keluar, tapi tiba-tiba nak ke tempat yang baru, tempat yang saya pun tak ada kawan, sama macam Tia dulu lah. Ya, kita menang. So, gantian. Tapi bagi saya tengok Tia, okey, lepas dia pindah ke Malaysia dia boleh adaptasi, jadi kenapa tidak saya kan? Jadi saya fikir is also a good opportunity lah untuk saya berkembang lagi lebih, bukan hanya di Malaysia tapi alhamdulillah kita sudah di Indonesia, sudah di Singapura, sudah di Brunei, sudah di Australia, sekarang kita nak ke Indonesia pula secara serius kan. Anak akan diboyong juga? Anak akan diboyong dulu ke sini atau gimana, kan masih kecil nih. Mau sekolah juga pastinya kan. Iya benar. Insya Allah anak juga bakal dibawa juga. Ya, of course, tak mungkin kita tinggal anak-anak lah. Jadi saya pun sama Tia sudah bincang macam kita harus hantar anak kita ke international school lah, supaya contoh nanti kalau kita mau ke mana-mana negara pun okey, jadi mereka akan buat IGCSE ataupun O level kan, supaya yalah di mana-mana di dalam dunia pun masih ada kan IGCSE tu. Kita fikir memang kena bawa lah anak-anak dan the whole family lah untuk cover. Jadi kan kondisinya berbalik ya. Sekarang yang harus adaptasi kan Asya. Mungkin gimana persiapan Asya sendiri pindah ke Indonesia. Terus Tia sendiri sebagai istri gimana supportnya? Mungkin kayak makanannya apa segala macam yang susah tuh apa sih kalau? Tapi bagi saya kan, bila saya udah di sini udah dekat 1 minggu kan, saya rasa enak aja di sini. Lepas tu makanannya pun enak, and bukan Indonesia ni bukan negara yang tak ada apa-apa kan. Dia pun sebenarnya bukan nak cakap lah, tapi dia kadang-kadang kalau kita tengok mungkin lebih maju lagi, banyak benda yang lebih advance lagi. Contoh macam even international restaurant ke apa semua sudah ada di sini kan. Jadi saya tak rasa benda tu terlalu berat lah kan. Cuma berat tu tinggalkan keluarga, tinggalkan ibu ayah di Malaysia kan. Tapi in terms of nak adapt di sini, saya rasa insyaAllah bisa ya? Bisa insyaAllah. Lagi-lagi kalau ada isteri yang support kan, bisa dong. insyaAllah. Tapi ada ngelain makanan khusus, maksudnya yang biasa ada di Indonesia gitu, tapi pernah nyobain belum sih? Saya suka makan steak, jadi di sini banyak juga steak. Ashraf ini, Ashraf memang dia orang yang Western banget Mbak. Maksudnya dia makannya itu enggak, maksudnya dia bukannya kayak coba semua kan mau dicoba gitu, enggak. Tapi dia kalau dia suka ini aja gitu.
gitu. Monoton. Tapi mudah untuk aku masaknya gitu doang, steak sebagai Kalau macam di Indonesia saya makan nasgor aja. nasi goreng aja Nasi makan. goreng sama kerupuk udah. Saya bukan yang orang yang Harus makan macam gulai macam itu enggak. Tapi aku suka banget bakso. Anak-anak dikasih pengertian gue harusnya akan ninggalin saudara di sana, teman-teman di sana, mungkin seperti apa nih memberi pengertian ke anak-anak untuk pindah sini. Oke, anak-anak, karena anak-anak kita juga 5 tahun sama 3 tahun, jadi mereka itu belum terlalu ngerti banget tentang teman-teman atau apa gitu, dan mereka masih fleksibel. Jadi saya rasa mereka sangat excited sampai pindah ke Indonesia karena ada pipitnya, ada abinya, ada endatomnya. Jadi tadi juga udah deal sama Datom Ibu Letia, kalau kita pindah ke Jakarta dia juga harus pindah di sini. ya, karena dia di Palembang, terus dia mikir, Tadi baru deal. approve nggak? Dia kata oke. Iya. Kalau tadi Kan ini Tia ngikutin jadi usahawan. Mungkin kalau Asaf sendiri ada rencana mau jadi artis gitu. kalau saya di sini saya bekerja apa? Staff. 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 Saya jadi jasanya aja lah di. Oh, manajer. Ya, manajer. Gak ada niat ya, gak ada niat. Nggak ada bakat, Mbak. Nggak ada bakat, Mbak. Tapi saya mau betul-betul fokus on bisnes Mutiara lah, sebab saya rasa it's a good platform dan juga opportunity Yeah. lah untuk kita. Sebenarnya juga di Malaysia juga, di Singapura juga kayak alhamdulillah kan kita pernah ngebantu kayak mereka ini adalah ibu rumah tangga tapi mereka bisa buat jualan kayak kalau di rupiahin kayak miliaran, dan juga ada yang di rumah, juga yang single mom, yang janda gitu tapi dia ada rumah sendiri. Jadi begitu ya. Sebenarnya di Indonesia ini ramai loh wanita-wanita atau keluarga yang perlukan bantuan, opportunity, perniagaan yang dia bikin di Malaysia. Jadi that's why lah kenapa dia harus mulakan dan harus ngebantu juga mereka di sana di sini. That's why kenapa dia buka platform yaitu berniagabersamatia.com/Indonesia kepada siapa yang mau join. Jadi bagi dia di sini ada yang mau menaikin taraf ekonomi keluarga Indonesia, dan I need to do this now supaya nanti banyak wanita-wanita atau juga keluarga yang terbantu juga insya Allah ke depannya. Berarti target pencapaiannya apa ya di Indonesia? Di Indonesia, sebenarnya sih, iya kalau dibilangin misi Indonesia itu sebenarnya besar ya. Kalau bisa yang kita tahu di Malaysia ini, di Indonesia ini ada lebih kurang 200, hampir 280 juta penduduk kan, dan juga ada 30 juta orang yang berniaga atau usahawan, dan wanita lebih banyak. Jadi targetnya gimana sebesar mungkin dia bisa ngebantu, kan seenggaknya sekarang ini dia mau ngebantu 1 juta wanita di Indonesia supaya mereka ini dapat peluang perniagaan dengan Mutiara, dan mereka dapat income setiap bulan. Dengan of course kita bukan hanya ngasih peluang perniagaan, tapi dia bagi edukasi, pelajaran setiap minggu dia ajari tentang mindset, gimana cara berjualan, gimana cara lihat impian. Karena kan sebenarnya banyak, dia yakin loh semua wanita bisa sukses. Cuman mereka mungkin gak ada yang ngajarin secara konsisten. Dan itu yang kita bikin di Malaysia. Dia ngajarin secara konsisten, kita akan ada pertemuan semuanya, dan pertemuan dan pengajar itu sebenarnya dia bikin gratis. Gak ada bayaran untuk masuk kelas gratis, karena misi dia nanti mau naikin derajat wanita supaya mereka bisa sukses. Jadi dia mikir kalau dia udah bantu dan udah banyak wanita ditolong di Malaysia, Singapura dan sebagainya, inilah masa yang atau waktu yang sesuai untuk dia bantu juga wanita keluarga di Indonesia. That's the mission. Ketika Ya sama Asra mungkin ketika memutuskan untuk ke Indonesia pindah, respon Datuk Siti Nurhaliza seperti apa sih ketika tahu nih akan pindah nih keluarganya Ada yang nih? keberatan nggak? Tak mungkin daripada video Ini lah baru yang tahu. dia tahu. berarti Belum diskusi. Sebab macam saya dengan Tia, of course kita Fast action fast gitu. kita adalah keluarga kita sendiri kan sekarang, and kita of course kita buat keputusan based on apa yang terbaik untuk kita juga kan. Jadi I think saya kenal keluarga saya juga, keluarga saya pun jenis yang support apa benda yang kita nak buat. Jadi kita jalani aja, dan saya yakin insyaAllah family akan support dan juga kecuali kalau saya cakap kat mereka saya nak datang Indonesia tapi tak buat apa-apa, mungkin orang akan risau. Tapi kalau saya datang ke Indonesia dengan ada plan yang baik kan, I think they will also support lah. Benar-benar. Sama kayak kawin, mas kawin aja awal-awal mungkin nggak semua setuju, tetapi lama-kelamaan mereka lihat kesungguhan kita, alhamdulillah terjadi kayak bisnis juga. Mungkin ada yang mungkin sedih kan karena jauh, tapi kita harus kasih tahu supaya apa yang kita mau bikin. Dan insya Allah juga bukan kita nggak balik ke Malaysia, akan balik juga
sekali gitu. Ya kan Arif lucu banget ya, sempat dapat award juga kan di sana. Biasanya awal Arif. Arif. Ya. Mungkin di Indonesia ada yang mau jadi artis cilik itu kan lucu banget. Nggak kepikiran gitu untuk jadi maksudnya anak jadi, karena di sana juga Arif nggak jadi artis juga, dia kayak award sebagai apa namanya, kanak-kanak yang cute gitu yang di Malaysia. Ya sih menang 2 tapi ya menang 2 paling top di Malaysia. Iya, anugerahnya gitu. Kalau di sini dia nggak kepikiran untuk sana, tapi nanti kita bisa bicarakan. Tapi bagi saya nak, kalau boleh saya nak anak-anak saya juga ada jiwa untuk jadi usahawan, untuk berniaga dan juga untuk bagi saya. Tapi kalau dia suka syuting gimana dong? Kalau dia suka kita bagilah, tapi kalau tanya saya, izinin berarti jadi artis. Bagi saya of course saya akan cubalah sedaya upaya untuk bagi dia tu, sebab of course kita ni, saya nanti yang kita kerja apa yang kita buat hari ni, kita nak bina apa yang kita bina ni untuk anak-anak. Jadi satu hari nanti saya harap, saya doa supaya anak saya lah yang akan teruskan legasi ni kan, perjuangan apa yang kita buat kan. Tak nak nanti kita dah tua, dah tak ada siapa mau take over kan. So I hope diorang akan ke arah bisnes lah. Tapi kalau mereka mau jadi pemain bola kan, mau jadi pelakon ke apa, itu minat diorang, betul-betul passion diorang, dan kita support lah. Kalau dilihat di Instagram kan kalian kompak mulu gitu. Mungkin sempat ini gak sih kayak kecil terus biasanya siapa nih yang paling ngalah duluan itu? Maksudnya Tiaring Ashraf? Oke, maksudnya kita ini macam match tapi tak ada ke something yang ini. Sebenarnya apa ya? Oh ya, ini juga awal-awal pernikahan, jujurnya kita banyak komunikasi apa yang kita mau, maksudnya rumah tangga ini kayak gimana gitu. Jadi Tiaring Ashraf memang kita utamakan yaitu adalah komunikasi, karena bagi kita kalau komunikasi kita bagus, pastinya rumah tangga kita akan bagus. Jadi dari awal kita udah set loh, oh kalau gini gimana, kalau contohnya terjadi kalau aku salah, apa yang harus aku buat, apa yang Ashraf buat, kalau Ashraf salah, apa yang harus dibuat. Jadi kita udah set konteks awal-awal. Jadi ketika hal itu berlaku, kita udah tahu nih, oh ya ini nih kuncinya nih, harus kayak gini. Jadi lebih risknya itu lebih rendah gitu. Tapi bagi saya dia juga adalah seorang wanita yang dia lebihkan lelaki lah. Dia adalah orang yang bagi saya dia hormat suami, wanita solehah lah, isteri kan solehah lah bagi saya kan. Dia tak ada macam nak marah-marah saya ke, jerit-jerit ke, tak ada. Dia adalah orang yang selalu layan dengan baik. Tapi saya pun daripada situ lah kita rasa rumah tangga tu jadi lebih nyaman kan. And bagi saya dia ni adalah orang yang special lah. Sebab apa? Sebab dia boleh terima saya masa saya ni adalah orang yang tak terlalu bagus kan, tapi dia tak pernah give up untuk macam nak improvekan saya kan. So I think itulah. Ada rencana mau jumpa fans kita sama fans kan, katanya banyak banget ya pada lagi tempatnya. Pastinya pengen mau banget. Insya Allah next, karena besok sebenarnya udah pulang ke Malaysia balik. Tapi insya Allah bakal ada satu sesi mungkin nanti kita akan ketemu sama teman-teman yang di mana-mana di Bandung, apalagi Bandung kan, Palembang semua kan. Insya Allah kita jadwalkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses.